Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan yang paling hebat diamalkan setiap habis maghrib adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Yang terbaik adalah membaca Al-Quran dengan niat menghatamkannya. Setiap malam, setiap habis maghrib misalnya, membaca 1 juz sehingga sebulan sudah hatam Al-Quran. Namun jika tidak sanggup, kita boleh membaca surah-surah pilihan. Nah, di antara surah-surah pilihan tersebut ada 1 surah dalam Al-Quran. Barang siapa suka membacanya pada waktu malam, boleh habis maghrib atau habis isya atau sebelum tidur, maka besok pagi ada 70.000 malaikat akan mendoakannya. Nah, kita akan mengungkap surah agung ini, maka mari simak hingga selesai untuk mengetahuinya. Namun sebelumnya, mari para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua doa dan hajat kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada setiap malam, boleh habis maghrib atau habis isya atau sebelum tidur, sangat dianjurkan membaca Al-Quran. Siapa yang suka membaca Al-Quran kelak akan ditolong pada hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sebab kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberikan syafaat dan pertolongan kepada para pembacanya. Nah, ada banyak surah pilihan yang dianjurkan dibaca setiap malam. Salah satunya surah pengundang doa dari 70.000 malaikat. Malam ini kita baca surah agung ini, walaupun hanya 1 kali kita membacanya, maka besok pagi ada 70.000 malaikat akan mendoakan kita. Nah, surah yang balasan membacanya amat hebat ini termasuk surah pendek. Di dalam mushaf Al-Quran adalah surah ke-44. Terletak di juz 25. Ada 59 ayat, ada sekitar 3 halaman saja. Berada di antara surah Az-Zukhruf dan surah Al-Jasiyah. Nah, surah tersebut adalah surah Hamim Ad-Dukhan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, Man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin. Barang siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada suatu malam, maka pada pagi harinya 70.000 malaikat akan mendoakannya dan memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya. Nah, para sahabat, jika biasanya habis maghrib suka membaca surah Yasin atau surah Tabarok atau surah Al-Waqi'ah, maka jika masih sanggup boleh ditambahkan dengan membaca surah Ad-Dukhan ini. Atau kita bagi setiap malam 1 surah. Malam pertama membaca surah Yasin, malam kedua membaca surah Tabarok, malam ketiga surah Al-Waqi'ah, dan malam keempat membaca surah Ad-Dukhan. Masuk malam kelima kembali mulai membaca surah Yasin lagi, dan demikian seterusnya. Para sahabat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala membaca Al-Quran dihitung berdasarkan huruf yang kita baca, yang setiap hurufnya kita diberi 10 pahala kebaikan.
Sebagaimana sabda Rasulullah, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, surah agung yang sedang kita bahas ini jumlah hurufnya lengkap satu surah ada 3000 huruf. Jika satu huruf dapat pahala 10 kebaikan, maka satu kali kita membaca surah agung ini pahalanya adalah 10 kebaikan dikalikan 3000 huruf. Hasilnya 30.000 pahala kebaikan. Satu kali membaca surah agung ini langsung dibalas dengan 30.000 pahala kebaikan. Nah, surah agung yang pahalanya 30.000 kebaikan ini adalah surah Yasin. Surah agung yang sangat masyhur diamalkan kaum muslimin, khususnya pada malam Jumat. Surah agung yang keutamaan membacanya diampunkan dosa-dosa kita, baik kita membacanya setiap malam atau hanya setiap malam Jumat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a lailatal jumu'ati hamim ad-dukhan wa yasin asbaha maghfuran lahu." Siapa saja yang baca surah ad-dukhan dan surah yasin pada malam Jumat, maka di pagi harinya dia menjadi orang yang diampuni dosa-dosanya. Jika dibaca setiap hari dan setiap malam, keutamaannya juga sama, diampunkan jutaan dosa kita. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man qara'a yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha wajhillahi ghufira lahu." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada suatu hari dan suatu malam, niatnya hanya mengharap ridha Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Siapa yang suka membaca surah Yasin setiap hari dan setiap malam, di samping mendapatkan pahala yang berlimpah, diampunkan jutaan dosa, juga akan dimudahkan urusannya. Imam Ad-Darimi meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa beliau pernah berkata, "Man qara'a yasin khina yusbihu u'tiya yusru yaumihi hatta yumsiya." Siapa saja yang membaca surah Yasin pada waktu pagi hari, maka akan diberi kemudahan di sepanjang harinya. Wa man qara'aha fi sadri lailatin u'tiya yusru lailatihi hatta yusbiha. Dan barang siapa saja yang membaca surah Yasin pada awal malam, maka diberi pula kemudahan di sepanjang malamnya. Demikianlah di antara keagungan dan keutamaan membaca surah Yasin setiap hari. Semoga dapat kita amalkan. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.